Bagaimana masuk ke dunia entertainment awalnya? Awal masuk ke dunia entertainment itu 2004, casting kalau nggak salah awal tahun, dan aku masih ingat banget jelas pertama kali castingnya film Virgin itu. Karena it's very different, ceritanya different banget, ceritanya berani banget, tapi juga aku juga believe sama isi ceritanya kalau it is true, like it is true, some of Jakarta, pergaulan Jakarta. Nah, satu hal mungkin yang banyak orang nggak tahu, bahwa Angie ini adalah seorang yang sangat punya talent, banyak bakatnya. Angie masih ingat banyak nulis skenario buat saya? Iya, ada 2. Itu panggil namaku 3 kali, yaitu horor, tapi di sini aku dibantu, aku co-writing ya. Aku dibantu sama penulis skenario senior juga, karena itu my first, and then it is a movie, jadi emang harus proper kan. Tapi all the ideas and everything is mine originally. The second story, masih ingat nggak? Cerita kedua apa? Cewek Matrepolis. Oh ya beres. Hai cowok. Kenalin nih, nama saya Jody, pemuda ganteng metropolitan. Ih, apa kami? Upet, jangan ikuti. Boleh make the world go round. Itu tentang kehidupan anak-anak Jakarta juga, bukan kan gini. Itu kalau nggak salah judul saya yang kasih ya. Tadinya Metropolis ya, jadi Matrepolis ya. Iya, Matrepolis. Sebenarnya sebelumnya itu Love or Money, ya kan? Iya, Love or Money, betul. Sebenarnya sih itu curhatan kayak anak-anak kuliahan sih, believe it or not ya. Soalnya aku kan belajar dari film Virgin. Kalau sebenarnya lebih menarik untuk menulis cerita berdasarkan reality yang ada dan berdasarkan observasi gitu kan. So, Cewek Matrepolis adalah sebenarnya observasi aku untuk anak-anak kuliahan pada zaman itu. Either gosip atau ya tentunya karena movie ya, kita kan harus lebih didramatisir, tapi kan intinya adalah segala sesuatu yang anak kuliahan sebenarnya laluin, dan mungkin kenyataannya waktu itu seperti itu, dan sepertinya menarik gitu, dan mungkin sekarang juga sebenarnya masih seperti itu gitu kan. Ada anak kuliah yang harus jadi ani-ani and masalah dengan drugs atau narkoba, everything is something that is so real About in that movie ya. Kehidupan Jakarta gitu, pergaulan Jakarta gitu kan. Okay, so Angie, tell me about the downside, bagian kehidupan Angie yang paling jatuh, yang paling sedih, yang paling oh my god, udah nyampe aja ke bagian sedih. Langsung drama queen-nya keluar. Yang paling sedih itu adalah waktu ngambil keputusan untuk meninggalkan dunia entertainment yang pertama kali. Waktu itu tahun 2007. Aku ngerasa kalau waktu saat itu aku memutuskan untuk menikah dan memutuskan untuk dan kebetulan jodoh aku nih nggak direncanain sama sekali, dia tinggal di luar negeri dan dia nggak mau tinggal di Indonesia atau pindah ke Indonesia karena dia punya karir dia sendiri sebagai, waktu itu dia barusan masuk di kepolisian Inggris, jadi dia mau ngejar cita-citanya, ya kan? Tapi kan aku kan bukan cuman punya sekedar pekerjaan di Indonesia, aku punya karir yang aku bangun dari muda, dari awal, dan kerja keras yang sangat banyak untuk mencapai selevel itu gitu kan. Dan it's really really hard decisions, dan mungkin momen yang sangat sedih untuk aku memutuskan untuk berhenti dan pindah ke luar negeri. It's not a happy decisions for me to do. It's actually a very very sad one.
Tapi aku harus bikin karena pada saat itu aku punya baby girl, mau punya baby, I mean. Dan aku punya baby girl itu aku masih ngotot, aku berusaha untuk tetap di Indonesia, tetap main film, tapi kan akhirnya aku ngerasa kalau anak itu perlu bonding sama bapaknya kan, they need their dad gitu kan, dan aku nggak mau karena karir aku jadi aku ngerampas itu dari anak aku gitu, dia butuh grow up bonding sama bapaknya gitu. So in that case aku harus pindah ke London, UK, and that is my actually saddest moment karena kenapa ya gitu kan, sekali lagi perempuan harus mundur atau meninggalkan karirnya demi tugas mulia menjadi seorang ibu gitu kan, yang baik buat anak-anaknya. In this case aku berusaha untuk memberikan bapak sama anak aku gitu kan. Ya itu aja, and then harus ninggalin semuanya, dan saking aku kalau ke luar negeri kan kamu harus mulai lagi dari nol ya kan, dan aku udah pernah dari nol, dan aku merangkak jatuh bangun untuk di posisi aku waktu dulu di Indonesia. Dan waktu itu kan nggak ada sosial media kan, nggak sehit sekarang, cuman ada Facebook kan, dan Facebook juga nggak seperti sekarang bisa communicate sama fans, bisa apa, jadi aku benar-benar ke cut off sama fans aku. Dan di luar negeri aku nggak ngerasa kayak banyak sekali hal yang aku harus adaptasi, nggak langsung adaptasi. Aku adaptasi menjadi seorang ibu pertama kali sendirian pulang nggak sama orang tua aku. Aku adaptasi shock culture tentunya karena tinggal di luar negeri beda ya sama tinggal di Indonesia gitu kan. And aku nggak mau aku akan memulai sesuatu yang lain dari nol, tapi aku nggak mau memulai acting dari nol. Untuk menjadi seorang aktris yang punya nama itu bukan luck, itu kerja keras dari awal. Itu adalah 100 no. Kamu kurang cantik, kamu kurang tinggi, kamu kurang ini, kurang itu, kamu actingnya kurang ini atau itu. Itu adalah sesuatu hal yang kamu harus biasa untuk dengar rejections, no, and no. Tapi di antara 100 no akan ada satu yes. Dan begitu ada satu yes, kamu harus manfaatin itu untuk melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Apapun itu, mau jadi actress, mau jadi apa gitu kan, mau punya dialog sebaik-baiknya. And then dari situ, itu akan mulai step kamu naik. Dan aku udah jalanin itu di Indonesia, dan aku nggak mau mulai lagi dari nol di sini. Karena apa? Karena aku nggak single. Oke. Karena aku nggak sendiri lagi. Aku ada baby di rumah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa untuk kerja di entertainment itu, kita nggak bisa nawar waktu. Aku cuma kerja 5 jam, aku cuma kerja 8 jam atau 12 jam. Dari pagi sampai pagi we have to be available, ya kan? Iya, betul. So we don't know what time we going to go home. And if you have a little baby atau punya anak, you can't do that. Tapi kalau lo nggak punya nama atau lo mulai dari nol, kamu harus siap untuk melakukan kerja keras itu karena kamu tidak punya bargaining power, right? So that's the really sad story that aku know kayaknya impossible untuk aku untuk awesome ya, very interesting ya, very interesting. Yeah, and it is not just about a career or a job atau prestasi sendiri-sendiri. Itu kan passion aku. I mean, acting is my passion. And it's really hard dengan vakum dari film gitu. Dan juga bisa ketahuan kan beberapa temen akhirnya pergi karena you're not that popular anymore, atau udah nggak sekeren dulu lagi. Jadi kalau yang dayang-dayang yang biasa di belakang kita atau orang-orang yang be friends tapi nggak tulus, ya semuanya hilang. Kecuali Bella, Rasti, they always be my friend. Okay, forever ya. Aku di sini lama, and that's what makes me like actually berapa tahun kemudian akhirnya aku bisa nerima, aku bisa gitu kan, let go, dan akhirnya aku bisa main sosial media lagi, atau aku bisa nengok acting lagi, atau iseng-iseng, kalau ada apa iseng aku itu deh akhirnya kayak bintang tamu di salah satu YouTube gitu kan, atau mini series.
I will do that. I mean, I will do that for fun and everything. Dan sekarang bisa lagi ya kan. Tapi kalau untuk benar-benar berkarir acting di luar negeri, aku nggak bisa. Apalagi di sini kan tuntutannya jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia dalam acting ya. Maksudnya Barometernya kalau di tinggi. Indonesia masih kayak ada kissing scene, dibicarain dulu mau atau enggak, comfort atau enggak, atau dari deal udah awal. Kalau di sini even di casting that you have been asked to do that, atau suruh misalnya kayak karakternya kan dewasa sesuai dengan norma di sini. Kalau disuruh setengah badan telanjang atau apa gitu kan, I don't have any say to say no, ya kan? Tapi karena aku punya family, jadi aku mencoba sesuatu yang lain. Aku kan punya cita-cita lain sebelum aku jadi tiba-tiba jadi bintang film. Iya. So I always wanted to be. Sebenarnya cita-cita aku dulu pengen banget jadi wanita karir kan. Aku pengen banget jadi PR, in like a big companies gitu kan. Terus akhirnya kan karena aku tiba-tiba jadi bintang film dan aku tidak melanjutkan universitas aku di London School ya kan, akhirnya cita-cita itu terhempas lah ya. Nah buat aku second story dari tadi yang sedih banget harus ninggalin karir pekerjaan dan kerja keras aku itu, akhirnya aku jadiin ini adalah sebagai suatu pengalaman buat aku untuk mencoba sesuatu yang waktu dulu aku lupain, yaitu mencoba berkarir kali ya. Iya. So akhirnya aku tiba-tiba ngelamar kerja di bank di London, ya kan? Itu interviewnya lucu banget karena itu banknya setengah ada orang Indonesia di situ kan, di bank negara Indonesia yang di cabang London. And setengah orang Indonesia yang dari Indonesia tahu aku, wah dia kan artis, ngapain ngelamar di kantoran gitu. Dan tahu nggak pertanyaan yang paling dan aku berusaha ke sana, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya pengalaman kerja, yang aku punya adalah itikat baik. Dan aku bilang aku adalah hard worker. Terus dia bilang, loh memang bisa, kalau artis kan biasa moody. Dia bilang gitu kan, pekerjaannya moody, which is true. Tapi terus kamu bisa kerja 9 to 5 Monday to Friday, tiap hari rutin jam segitu. Terus aku bilang jawabnya begini, banyak orang ya di sana ngerasa kalau jadi artis itu enak-enakan, rambutnya didandanin, mukanya didandanin, duduk-duduk. Do they really think like that gitu kan? Terus aku bilang begini sama big bossnya waktu itu, GM-nya di BNI London. Terus aku bilang jadi artis itu, aku bilang kerja keras, sangat kerja keras. Kalau misalnya kerja di kantoran 9 sampai jam 5, aku akan bersyukur karena itu adalah life and work balance. Karena bisa kerja tapi juga bisa ada di rumah. Kalau jadi artis kita harus siap untuk kerja, datang ke tempat kerja dan enggak nanya kita akan selesai jam berapa. Kalau dari pagi sampai pagi, berarti kita kerjain pagi sampai pagi. Kalau misalnya 10 jam, oke, that's good. 12 jam itu biasa. Tapi normalnya biasanya waktu saat itu ya 18 jam, 15 jam kita bisa. Banyak menunggu, tapi juga begitu tidak menunggu. Kamu mau disuruh sama sutradara lari, kamu lari. Kamu disuruh jatuh, kamu jatuh. Kamu suruh nyebur ke danau atau kali, kamu nyebur gitu kan. Akhirnya diterima. So, karena aku bilang, aku akhirnya diterima. Jadi artis itu sempat kerja keras dan saya itu pekerja keras karena saya itu nggak biasa nawar berapa jam saya kerja. Jadi base-nya diambil dari pengalaman keartisan, tetapi bisa diterima oleh bank ya, luar biasa ya. Iya. Oke, nah kita rangkumin dikit Angie. Kita rangkumin dikit. Oke. Jadi Angie ini titik terendahnya dalam hidup itu ketika harus memilih pindah ke London ikut suami. Artinya passionnya Angie, Angie mengorbankan passionnya, dunianya Angie yang Angie idam-idamkan, yang Angie mimpikan dan Angie berhasil meraih, itu ditinggalkan demi suami. That's good actually buat suami kan. Artinya Angie berkorban buat suami kan, demi suami gitu. Mungkin di situ
Shankar, aku harus edit sebentar, bukan buat suami, tapi buat my children. Oke. That's the difference. There's a difference ya. Karena aku ngerasa role model sekarang harus benar-benar choosing their words ya. I'm all for women emancipation, dan aku ngerasa enggak loh, perempuan tuh nggak harus mundur karirnya untuk pasangannya atau untuk suaminya. But definitely perempuan sebagai seorang ibu akan memikirkan untuk apa yang terbaik buat seluruh keluarga. Betul. And definitely buat anak adalah yang utama. Dan aku pindah ke sini untuk anak aku, supaya anak aku bisa deket sama daddy-nya, supaya bisa dia grow up normally punya mommy and daddy. Nah, Angie, ada rasa ketakutan nggak culture-nya anak-anak itu tidak ikut ke budaya timur gitu? Ada rasa kekhawatiran nggak? Kehidupan di sana kan lebih bebas kan, Angie? Jadi nggak bawa dari Indonesia ya, pembantu nggak bawa dari sini? Karena lebih sulit untuk persyaratannya kalau bawa dari Indonesia, mereka harus sudah kerja sama aku, dan itu yang bikin aku akhirnya bisa segala sesuatu sendiri. Aku sampai bisa masak loh, Shankar. I have to cook for you sometimes. Tapi setahu saya biasa orang-orang kebiasaan kehidupan orang Eropa itu mereka tiap weekend pasti ada kumpul-kumpul teman-teman masak, bawa-bawaan dish gitu. You still do that before COVID?